Apakah Anda kesulitan saat belajar atau saat membaca sebuah artikel atau sebuah buku? Kamu mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang kamu baca atau kamu pelajari. Nah, ada satu cara atau teknik yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Dan cara ini tentunya sangat efektif dalam membantu siswa, mahasiswa dalam proses belajarnya. Dan bahkan siapapun yang mau belajar, seorang profesional, saat mereka mau memahami sebuah konsep dari materi yang ada, baik dari bacaan, buku, bahan presentasi, dan lain sebagainya. Caranya adalah dengan menggunakan teknik mind map atau mind mapping. Nah, teknik ini juga dapat digunakan saat kita bingung mau mulai dari mana ketika menyusun materi presentasi, pidato, dan lain sebagainya. Tentunya dalam video ini kita akan membahasnya secara singkat dan semoga bermanfaat bagi Anda. Mind mapping dikembangkan oleh Anthony Peter Buzan, atau lebih dikenal dengan Tony Buzan, seorang penulis dan konsultan pendidikan asal Inggris. Mind mapping adalah metode belajar yang dirancang dengan cara memetakan informasi dalam bentuk gambar atau grafis. Biasanya sebuah materi pembelajaran, modelnya adalah tulisan, atau kumpulan serangkaian kalimat yang membentuk alinea atau paragraf. Dan jika jumlahnya banyak, jadilah sebuah buku. Sederhananya, teknik mind mapping mengubah bentuk tulisan ini menjadi grafis atau visual dengan menggunakan ide utama dan kata kunci di setiap kalimat yang ada. Karena otak kita cenderung lebih gampang mengingat dan mencerna sesuatu yang bersifat grafis dan visual. Ini adalah contoh materi tentang energi yang berbentuk tulisan. Dan jika dibuat menjadi mind mapping, maka akan menjadi seperti ini. Jadi yang pertama, buatlah ide utama, dan ide utamanya biasanya diambil dari judulnya. Dalam hal ini adalah energi. Kemudian buatlah percabangan dengan menggunakan kata-kata kunci, dan boleh divariasikan dengan gambar. Karena mind mapping adalah peta pikiran dalam bentuk diagram, yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, dan informasi. Jadi kita harus menggambar. Tapi sekarang ada banyak aplikasi yang tersedia di HP, laptop untuk kita menggambar mind mapping. Contohnya kalau di HP Android, ada aplikasi Xmind dan Simple Mind yang bisa di-download secara gratis. Mind mapping juga bermanfaat untuk menyiapkan bahan presentasi dan atau membahas suatu bidang yang belum kita kuasai. Jadi sama dengan konsep awal tadi, yang pertama, tema utama kita jadikan ide utama, kemudian bagian-bagian yang penting dari materi tersebut, kita buatkan kata kunci. Mind mapping akan membantu seseorang dalam berbagai hal, seperti merencanakan, berkomunikasi, mengingat sesuatu dengan baik, membuat seseorang lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran, serta mempelajari segala sesuatu dengan lebih cepat dan efisien. Ini adalah pengenalan awal tentang mind mapping. Anda bisa mempelajari lanjut dan bahkan menguasai teknik mind mapping dari berbagai sumber yang ada. Dan saya yakin jika Anda telah menguasai teknik ini, maka bisa memberikan manfaat dalam studi, pekerjaan, dan kegiatan yang Anda lakukan.